sebenarnya itu ada yang baik, tapi sebagian aja yang dilakukan oleh kita. Yang sebenarnya itu kalau mahalul qiyam, kita sangat dianjurkan itu tangan kita menengadah dari mulai loh. Mahalul qiyam itu menengadah. Tapi kalau lama mengupik baca jadi pegel kali ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan tahlil, ya itu sebenarnya enggak. Yang ketika kita baca suratnya ayat 3 ayat terakhir Baqarah itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Karena itu isinya doa, terus jadi begini. Padahal bukan begitu lah. Nanti kalau baca Quran, lu lagi baca surat doa gitu, angkat. Ya enggak maksudnya biar nanti jangan salah pengertian. Mungkin nanti itu lagi ihdinas siratal mustaqim, kan doa itu ya. Siratal ladzina, enggak perlu angkat tangan. Terus kalau ada yang angkat tangan jangan dipaido, biarin aja. Tapi kalau yang mahalul qiyam itu malah para ulama itu menganjurkan dari mulainya apa tadi? Ya Nabi, ya Nabi kan ya. Ya. Imam di rumah tambahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa rasulihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi ahli hadzal majlis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-27. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu 'alaika bitamami takun a'badan nasi, ay tasir aktaron nasi ibadatan. Makalah yang ke-27 ini dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini yang menyelesaikan memenggal kepalanya Abu Jahal ketika perang Badar. Yang menjatuhkan Abu Jahal dari kudanya adalah Mu'id dan Mu'awid, dua orang bersaudara masih kecil, umur 12 dan 13 atau yang bilang 14. Anak kecil yang menjatuhkan Abu Jahal. Gagah kayak gitu, kayak mau bocah gitu. Ya Allah, itu kalau untuk mempermalukan ya caranya mati ya aneh gitu, membocah. Tapi yang menyelesaikan kan nggak mati itu, yang memenggal kepalanya, yang menghabisi nyawa sampai meninggal, sampai mati, itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Kata beliau, addi maftaradallahu 'alaika bitamami, tunaikanlah segala perintah yang diwajibkan oleh Allah kepadamu, bitamami, itu ditunaikannya dengan sempurna, yang wajib-wajib saja ini. Takun a'badan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Maka kamu akan menjadi orang yang banyak ibadah. Jadi termasuk orang yang banyak ibadah itu ketika melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita, dilaksanakannya dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi. Hindarilah segala yang diharamkan Allah, takun azhadan nasi,
maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud. Paling zuhud itu apa? Paling dihormati, yaitu aitasir akbarun nasi, jadilah kamu menjadi orang yang besar. Budan lidunna wa iradun anha, karena dia tidak suka dan bahkan menghindar dari dunia itu sendiri. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Wardo bima qasamallahu laka. Yang ketiga, wardo, ridholah, nerimalah kamu bima qasamallahu laka, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Di antaranya rizki. Ya, rizki itu jangan diartikan ilmu ya rizki, nafas ya rizki, tidur ya rizki. Ya, jangan memandang rizki itu cuma duit doang. Bukan. Rizki itu yang paling besar itu adalah rizki diberi Islam itu rizki. Kalau kamu wardo bima qasamallahu laka, wardo bima qasamallahu laka minar rizki takun agunan nasi, maka kamu akan menjadi orang paling kaya. Orang yang kaya, bukan paling kaya. Takun agunan nasi, maka kamu menjadi orang terkaya di dalam lingkungannya. Kalau orang ridho nerima apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka kamu jadi orang kaya. Ya iya, nerima saja sebenarnya. Padahal kita nggak nerima tetap aja gitu loh. Ya umpamanya dijatah oleh Allah hari ini 100.000 biar melotot hijau, tetap aja 100. Dan itu harus senang dan nerima. Nerima itu ya rela ya nerima. Nerima itu kan bahasanya nggak ada nyurang dikit acan-acan. Itu namanya nerima. Gak pernah ada orang nerima. Ya dah bagian dah daripada. Ya nerima daripada. Daripada orang. Jadi nerima itu sesuatu yang dia nerima itu dengan sangat senang. Itu namanya ridho, wardo. Bima qasamallahu, ridho saja pokoknya senang. Nah kalau kamu bisa begitu, kata Abdullah bin Mas'ud, takun agnan nasi, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang termasuk sabiqun al-awwalun. Dan beliau ini kerjaannya yaitu jadi, kalau bahasa kita jadi buruh. Buruhnya mending pabrik, kan belum ada pabrik. Buruhnya yang ngangon kambing. Ya, jadi beliau itu ketika ditakdirkan oleh Allah dari muda, masih belia itu sudah ngangon, itu beliau biasa bilang, karena memang itu ketetapannya Allah. Takun agunan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang berhasil, banyak hartanya. Kemudian wal maqalatu tasya wal ishrun an Ali radhiyallahu anhu. Maqalah berikutnya adalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajha. Semoga Allah memuliakan wajhahu. Wajah itu wajah, maksudnya siapa? Jiwanya, jiwa raganya. Kata Sayyidina Ali apa? Tafaddul ala man syi'ta. Silahkan kamu berbuat baik kepada orang yang kamu mau. Silahkan saja. Wati malai, dan kasih yang enak-enak, kesenangan-kesenangan kepadanya. Kamu terserah ngasih. Kalau kamu sudah bisa memberi seperti itu kepada orang yang kamu sukai, yang kamu mau, fa'anta amiru, maka kamu menjadi rajanya. Jadi siapa saja kamu melayani orang tersebut, kamu beri, maka kamu akan menjadi raja dia. Ain ahsanta ila syahsin bil ata'i, jika kamu berbuat baik kepada seseorang dengan memberi, maka sirta amiran lahu, kamu menjadi pemimpin atau menjadi majikan baginya.
Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Kemudian was'al, mintalah kamu kepada orang yang kamu mau, kamu suka, kamu kehendaki. Kamu udah minta kepada siapa saja, fa anta asiruhu, maka kamu akan menjadi tawanannya. Orang itu kalau sudah dikasih apa-apa jadinya nggak enak, dia bebas sama gua gitu loh. Akhirnya nggak lepas jiwanya, nggak lepas dalam rangka menghadapkan dengan Allah itu. Nah, tapi kalau itu was'al man syi'ta, kita arahkan mintanya kepada Allah, kamu akan terpenjara oleh Allah. Nah itu malah benar. Makanya terserah kamu, kalau mintalah kamu kepada Allah, maka kamu akan terpenjara. Terpenjaranya dia terpenjara kepada Allah, sudah. Tapi kalau kepada lainnya Allah, ya kamu terpenjara jadinya, orang celutang. Ya makanya itu kan terpenjara semua. Sekalipun di luar otak pikirannya ini adalah melanggar aturan, karena udah terlalu banyak yang diberikan sambo. Akhirnya yang lain disuruh ngomong apa-apa, iya baik. Ya akhirnya sekarang kepada kepelak gitu loh, karena dia sudah tersandera. Jadi kayak itu biasa saja. Jadi kalau mau dicari itu kan lebih banyak lagi. Nah itu kalau dibongkar tuh ya sember-ember, nggak bisa sampai para Kapolres itu banyak kita main. Jadi kalau kamu itu mau memberi, kita biasa membaca sholawat seminggu sekali malam Senin, itu kan memberi, kita mohon, ya Allah ya Rob, sampaikanlah sholawat saya kepada kekasihmu, kan ngasih kita. Jadi ketika kamu bisa memberi, maka kamu akan menjadi raja. Menjadi apa? Orang yang dimunculkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu selalu diberi hadiah. Berarti kita diangkat derajatnya oleh Allah karena kita mencintai Rasulullah itu. Itu pasti di situ. Tapi kalau pada lainnya, yaitu terpenjara. Ketika kamu itu fanatik kepada kepada seseorang, ya misalnya begitu. Misalnya ketika kamu fanatik kepada seseorang, kamu tidak memahami terhadap kefanatikan itu sendiri, maka kamu akan terpenjara dengan orang tersebut. Ya makanya kalau yang bagi yang berpengalaman itu yang enggak jadi persoalan. Ini kan jadi persoalan misalnya begini, TKN disuruh baca la ilaha illallah 165, Tijaniyah suruhnya 100 la ilaha illallah, Sadiliyah 100, terus ada Satariyah 5.000. Terus yang banyak kan jangan merasa kalau saya mah mantap, banyak kan, nggak ada di situ banyak kan itu. Kenapa begitu? Kenapa jumlah itu bukan menentukan kebaikan? Kenapa? Karena itu adalah awal kejadiannya seorang alim, seorang mursyid, bahasanya mendapatkan ilham, itu disuruh oleh Allah, segini loh kamu mengucapkannya. Terus karena ada santrinya, ada muridnya, kemudian ditularkan. Dan itu sesuai dengan pengalaman mursyid. Yang mereka ini dapat ilhamnya dari Allah, suruh segini. Dan tidak ada yang dikit sama yang banyak, enggak ada, sesuai dengan nur yang dimasukkan oleh Allah ke pahaman itu. Jadi makanya enggak ada yang bertabrakan. Nah yang bagi kagak yang ngaji lagi mikir baik, belum 165, dia nggak sampai 500 itu ya. Yang satu lagi apa dia 5.000, nggak usah dipikirin. Dia masing-masing gurunya, mursyidnya, dan itu benar semua sesuai dengan informasi yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah yang paling perlu dipertanyakan kan kayak saya Ahmad Khatib As-Sambasi. Kalau mau dipertanyakan loh.
Kenapa itu beliau itu menggabungkan antara Toriko, Qadiriyah, sama Nasabandia, lagi ngapan ngeraciknya itu. Kalau bahasa kitanya, ya nggak bisa ditanya karena itu, karena memang nur ilahinya, kepahaman itu diberi oleh Allah, suruh itu. Jadi nggak ada pretensi oleh kita misalnya, karena beliau itu lebih mulia, apa begini mana, enggak. Jadi nggak ada penamaan segala macam gitu. Jadi memang itu adalah kalau bahasanya ya itu mendapat apa namanya ya ilham lah, bahasa sederhananya ilham. Ya ada orang yang cukup, ada ulama ya cuma Sadiliyah saja. Ada yang menggabungkan Sadiliyah, Qadiriyah. Itu jangan ditanya sama ente. Emang apa itu ya digabung? Bagaimana ceritanya? Cari hadisnya, noong kagak nemu. Itu memang dalam kepahaman Allah yang berikan, suruh begitu gitu. Coba dah dicari telusuri. Nah akhirnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu bukan cocokologi, bukan lah. Nanti ada Ibnu Mas'ud itu mengatakan zuhdun dari hurufnya zai ha da. Bahasa cocokologi sebenarnya dari sepupunya Rasulullah itu begitu. Zadun tambah nanti ada di bawah. Jadi kenapa sampai 65? Sehingga ada filosofinya. Filosofi itu belakang loh, bukan dari 165 atau 100. Jadi filosofi itu bukan filosofi dulu tumbuh perintah, bukan. Perintah dulu kemudian dicocokkan secara secara apa tadi bahasanya itu tadi. Ya pokoknya akhirnya ada filosofinya begini, itu kan tambahan belakangan. Ya kayak misalnya di Thariqah Tijaniyah, Sadiliyah, itu suruh baca la ilaha illallahnya itu 99. Katanya tanggung menatu lagi apa cepet, nggak bisa begitu dari soalnya diberitanya seperti itu. Kemudian dicocokin lagi, oh iya asma Allah 99. Ya itu mah biarin begitu, nggak masalah. Jadi semua para ulama itu, sehingga para madzhabul arba'ah itu ketika mereka itu berbeda untuk menentukan satu ketetapan hukum antara Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu nggak ada yang benturan karena memang masing-masing diberi paham oleh Allah untuk satu pernyataannya Allah, ayat Allah atau hadis, kemudian mengambil diberi pengertian berbeda-beda tapi tidak ada yang bertentangan. Sekarang orang ngapain monyong apa? Yang paling bagus itu madzhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Kata orang Hambali, kagak lah. Kata Hambali yang berantem yang nggak beres itu. Imam Hambali, Imam Syafi'i nggak masalah, damai-damai saja. Di bawah. Ya sahabat pilkades kan harus sudah 2 tahun masih pertentangan baik, yang udah jabat malah lagi nyingsot. Begitu. Sudah. Mana was'al man sita ba'da asrahu. Wa man ahabba syai'an fa huwa amirun lahu. Fa huwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan terpenjara oleh sesuatu. Pokoknya apa saja. Cinta sama sepeda, resep sama sepeda, itu kepikiran mau tidurnya sepeda itu taruh di mana. Habis bangun itu juga dipakai, dilapin lagi, lah kan capek itu ngurusin sepeda. Gara-gara terpenjara oleh sepeda, karena dia mencintai sepeda. Jadi ketika orang udah jatuh cinta kepada Allah, nggak ada lainnya semua. Yang ada ya Allah itu saja. Karena dia sudah terpenjara dengan jiwanya itu selalu bergantung kepada Allah. Kalau bahasa kitanya gandrung, mudah nggak lepas-lepas. Sayyidina Ali itu mencontohkan sesuatu dia yang lainnya. Waliqauli aliyun karramallahu wajah ana abdun man allamani harfan fa in saa'a ba'ani wa in saa'a ataqoni. Tadi kan perkataan omongannya Imam Sayyidina Ali.
Sampai Sayyidina Ali itu punya komitmen di dalam dirinya. Kata beliau, ana abdun, aku adalah jongos atau hamba sahaya. Hamba sahaya siapa? Man allamani harfan, hambanya orang yang mengajarkan aku sekalipun satu huruf. Jadi kalau ada orang mengajarkan aku satu huruf, maka posisi saya adalah buat orang itu sebagai pembantu, sebagai hamba saya. Fa in syaa ba'ani wa in syaa ataqoni. Terserah majikan, apakah saya akan dimanfaatkan, dijual, atau saya dimerdekakan. Terserah orang yang ngajar itu. Padahal cuma satu huruf. Yang namanya, ente yang bayang begini loh, yang namanya budak dulu kan dijual belikan. Ketika budak itu baik, kerjanya rajin, orangnya selalu bersih, nggak pernah membangkang, itu kalau budak yang semacam ini nilainya itu kalau dijual di pasar budak itu miliaran, karena sudah teruji baiknya. Itu cara di dunianya begitu, dulu begitu dijual belikan. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau ada orang yang mengajarkan aku satu huruf, otomatis saya menjadi hamba sahaya dia. Terserah majikan mau dimerdekakan atau mau dijual, itu bebas. Kemudian kata Sayyidina Ali, wastaghni amman syi'ta fa innaka nazirahu. Wastaghni amman syi'ta, silahkan kamu tidak butuh kepada siapa saja. Fa innaka nazirahu, di sini amman, kepada siapa. Kalau tadi kan ma, syai'an, tapi yang ini bahasanya man, berarti itu makhluk. Kalau tadi waman ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, umum itu bisa diarahkan kepada Rasulullah, kepada Allah dan seterusnya. Tapi yang terakhir dari Sayyidina Ali bilang wastaghni amman syi'ta, man, orang, dan tidak butuhlah kamu kepada seseorang. Fa innaka nazirahu, maka kamu akan sejajar dengannya. Jadi ketika kita tidak pokoknya nggak butuh lah, biasa aja, datar-datar saja dengan sesama, dengan orang misalnya, maka kamu akan menjadi sejajar. Ketika misalnya kita berhadapan dengan seorang pejabat umpamanya, ketika kita berkomunikasi dengan pejabat biasa aja, hati kita ya itu dia makhluknya Allah, dia yang sesama muslim atau sesama manusia. Nah dia standar kan itu. Jadi nggak ada condong ke sini ke sana kemari. Dia standar saja, nggak harus bagaimana gitu. Pokoknya nggak butuh gitu saja. Maka kamu itu akan menjadi sejajar. Ai iktafa bima indaka minar rizki. Khususnya di sini oleh Imam Nawawi dijelaskan yang dimaksud oleh wastaghni amman syi'ta itu adalah kamu cukup rezeki yang ada pada kamu, wala taftakir fil mali li syashin ghaniyin, kamu tidak butuh harta kepada orang yang kaya, yang banyak harta. Fa in lam taftakir ilaihi, jika kamu tidak butuh terhadap kekayaan orang itu, sirta ghaniyan mithlahu, maka kamu menjadi orang kaya sejajar dengannya. Itu tidak dijelaskan oleh Imam Nawawi begitu tuh. Ya, lah cerutak udah terpenjara dah. Ya itu dia, la taftakir fil mali li syashin ghaniyin katsirin mal, kamu enggak usah pakai mupeng, bukan mupeng ya, muka pengen kan ya. Jangan menampakkan muka pengen terhadap orang yang hartanya banyak. Sebab kalau kamu bisa seperti itu, maka kamu sirtal ghaniyan mithlah, kamu menjadi orang kaya sejajar dengannya. Makanya bagusnya pintar teman-teman pada pintar sindir sampir. Kadang-kadang sindirnya ada yang beneran, ada yang sindir-sindiran, ada yang senderan.
Jadi ada yang sindir-sindiran, ada yang senderan. Hati-hati itu yang senderan, begitu dia pergi ente gubrak rubuh. Ya dulu ya para sahabat ya hal-hal yang mulai nyender gitu diingetin sama Rasulullah. Asal mulai kelihatan bahasanya omongnya nyender diinget ya. Ya begitu. Jangan sampai ya, jadi kan ada ya sampai pernah ada orang ngaji, ya Rasulullah ya Habibullah galau saya. Ini cerita galau tapi disalahin. Orang itu susah, harta nggak punya, artinya ya pokoknya pas-pasan lah. Itu mengadu sama Rasulullah. Sebab teman-temannya itu banyak yang kaya. Dia mah enak ya Rasulullah. Sholat rajin, saya sholat rajin, dia juga sama rajin. Sholat tahajud, dia juga sholat tahajud juga ya Rasulullah. Ketika ada pekerjaan apa saja dia membantu tenaganya dikeluarkan ya Rasulullah. Semua puasa sunat, saya puasa sunat, mereka juga puasa. Cuman ada satu yang saya tidak bisa seperti mereka itu punya harta, terus mereka bisa mensedekahkan hartanya di jalan Allah, saya kagak bisa. Ngiri lah bahasa kitanya, gitu, ngiri. Iya. Akhirnya di situ lebih jelas sekali. Senyummu kepada temanmu adalah lebih dari harta. Senyummu kepada ibumu itu adalah nilainya seperti haji dan umroh yang mabrur. Ya kan? Rasulullah itu sedemikian banyak contoh diberikan oleh Rasulullah itu biar orang itu sejajar gitu, nggak ada bedanya. Yang mudah sekali sejajar itu adalah ketika orang sudah pikir paling cepat untuk mensejajarkan diri itu. Sesama teman itu sama posisinya. Posisinya sama teman itu maksudnya apa? Sama-sama belajar itu posisinya. Jadi kalau kayak jalan kita bebarengan gitu, jalan raya geruyuk. Cuman kalau misalnya raya geruyuk bangatan belet jalannya tinggal aja. Hanya menjadi berat-beratin badan baik. Lama gitu. Ya, biarin wak-wakan juga, wah jangan ditinggal, bodo amat, kalau mau lari duluan, itu bahasanya. Kayak daripada digendolin kita jalan jadi berat. Jadi kalau ini sejajar itu tadi kita sesama teman itu jangan melihat dari sisi harta, tapi kita mari bersama-sama. Arah pandang kita, bahasa gayanya, mindset kita adalah sesama teman belajar, selesai urusan. Kemudian lagi belajar dikasih duit 50 miliar itu mah efek, itu mah biasa, nggak aneh. Kata Bang Apep, itu yang aneh Pak Haji, justru itu kagak barang aneh, yang dibalik itu mah hal biasa, efek. Yang kadang-kadang efek kan dipikirin baik. Tadi masukin amal 20.000 kotak amal, lagi ditungguin baik kalau 10 kali lipat. Udah juta kan ya, 200.000 ya. Lah kalau apa 300-700 kali lipat, mana ini diharap-harap seminggu sebulan kagak, sentimen juga nih Allah. Ya lama-lama orang hitung-hitungan. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu, memberi sesuatu kepada teman, kepada siapa saja, kita nggak usah dipikir itu loh. Tapi itu adalah kebaikan gitu. Nah makanya caranya kembali lagi, sebenarnya caranya itu loh. Ketika kita bersedekah apa saja, ketika kita bersedekah itu jangan melihat barangnya, tapi kita mensyukuri, bersyukur pada Allah bisa digerakkan, bisa sedekah. Nah itu nanti yang bisa berkali-kali lipat. Kalau lagi gitu-gitu yang kayak gitu mau praktek gitu ya. Ada lepas bener, artinya bersyukur ketika kita memberi sesuatu. Misalnya kita ngasih air di gelas, dia lagi aus, orang dikasih air sama kita segelas, kita ikhlas, alhamdulillah ya Rob,
engkau memberikan takdir, ada orang tahu saya punya air, engkau gerakan, saya bisa memberi, bersyukur. Besok kalau gak kembung perut ente ada 100 galon. Balasannya itu maksud saya banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Qur'annya kan begitu ayatnya. Allah itu melipat gandakan liman kepada orang yasha yang Allah kehendaki siapa saja. Ya. Ya begitu. Makanya dari awal saya sudah mengingatkan pada teman-teman semua, ketika kita sama-sama belajar, tolong dijaga hal-hal yang lain pelajaran, apalagi bersifat dunia, itu jangan sampai menjadi hambatan kita. Ya apakah itu pinjam apa minta segala macam, itu jangan sampai terjadi. Kalaupun nanti terpaksa saya minta, nanti harus siap tuh, nakut-nakutin doang apa yang diminta ya. Dulu saya pernah digituin sama guru saya, siap-siap Ustaz, di satu saat saya akan minta sama Ustaz. Kalau saya iya apa-apa, diminta mobil saya kasih. Saya tungguin dari minta sampai meninggal. Ternyata di terakhir kata-kata beliau itu balik mata alam. Itu di akhir kata itu menjelang meninggal. Saya tinggal bulan itu. Balik mata alam wa alim mata alam. Itu sampaikanlah apa yang kamu bisa, kamu tahu. Itu yang jadi beban saya secara kejiwaan pribadi saya itu. Saya mikir, saya ngomong. Orang kata beliau bahasa Arab kan ada santri itu. Ya kata saya, Aisyah ini apa sih yang bisa saya kasih? Balik mata ulang, mu'allim bi. Itu sejak ngomong itu terakhir sampai meninggal beliau nggak ngomong lagi. Sehari semalam itu. Saya tinggal pulang ke Tambun, baru asobesan nih si tiga langsung telepon apa meninggal, balik lagi. Udah pokoknya sampai bandara urusan dapat apa kagak, nggak bagaimana bentar. Kalau di atas saya sampai ya sampai dapat tiketnya belinya di sono di bandara jadinya. Udah kayak beli naik angkot. Udah pokoknya saya harus ke sana. Adapun prakteknya di sini bagaimana terserah. Pokoknya saya karena yang ke Malang itu kan di apa namanya, di Halim, Citilim itu. Wah, jam berapa sih? Jam 3 berangkat dari sini malam. Lah baru nyampe jam 1 malam, jam 3 udah balik lagi. Saya menjadi sebentar apa saya pulang karena baju saya udah kotor semua. Berapa hari saya nginep. Nginepnya bukan di rumah kiai, ya orang kiainya adanya di rumah sakit, mau nggak mau dia daya gua nyari penginapan jadi orang kaya, nggak adanya pulang duit habis. Sampai sini berangkat lagi. Nah, ada bagaimana urusan dah belakangan. Jadi pertolongan Allah sampai di sana belum dimakamkan ya udah. Bahkan anaknya itu ngasih tahu, anu mau lihat wajah abah ya, kalau boleh ya, enggak juga nggak masalah. Tapi keluarganya mempersiapkan saya dibuka lagi apanya. Kalau di sana kan orang jenazah kan di atas dia ada khusus, ada. Kalau kita mah jenazah kemana orang dihargain bisa, dianggap pacak lele, gitu nah. Jenazah taruhnya di bawah kan ya. Kalau di Jawa itu nggak begitu. Ada baret tinggi seginilah sedada, sepusar panjang. Jadi jenazah itu ada di atas itu. Jadi orang nyolatin itu tahlil ada di bawahnya. Gitu. Kalau dilihat cuma kagak. Liwat-liwat kadang-kadang kakinya dibelangkai. Orang rumahnya makmur, rumah sama sumur doang, sempit halamannya. Ya gitu. Kalau di sana tuh di Jawa Tengah juga sama. Pakai di tempat tinggi. Nah, begitu rumah mulai apa? Bikin balai rada tinggi, pakai besi. Cuma orang ribut kali ya. Ribut enggak? Enggak sih ya. Kita kasih pembelajaran.
Iya itu Pak Ketua, pikirin Pak Ketua. Jangan mikir Pak Ketua, mikir dong udah nyampe. Itu rasanya itu enak itu. Jadi orang itu dari jauh tahlil apa yang sebelum itu nyolatin kan posisi berdiri ya gitu nyolatin itu. Ya kira-kira tingginya 70 cm dah. Ini segini Pak pendek kan? 70. Segini lah, oh ini. Segini kayak ingat ini. Jadi ketika kita tahlil duduk, ya Maya deh duduk kita nyolatin. Sholatin baru kok bantuan. Apa suaranya kagak nyundul apa kalau pakai ruku nyundul. itu apa untuk mengamalkan ada loh keterangan itu walaupun karomna bani Adam sampai jasadnya pun harus dimuliakan. Jangan sampai orang udah meninggal udah gak ada jasad di rumahnya orang pada yang ada gojek di bawah pada pating sini baru bisa kemari ya waktu tua. Iya, apalagi itu tuh urusan yang begini tuh udah maaf ya saya langkain warga nyautin pakai maaf. Kalau kita kan rumah udah pada sempit masalahnya ya. Gitu. Ya tambahan tuh PR lagi. Wal maqalatu sanatu maqalah yang 30 an Abi Zakaria bin Mu'adz rahimahullahu taala tarkud dunya kullaha abdul akhirah kulli. Kata Syekh Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi, tidak peduli terhadap dunia secara total itu sama saja abdul akhirah, meraih akhirat secara total. Li'annahuma qad-darrataini, karena keduanya itu adalah qad-darrataini seperti dua apa kentut bahasanya sebenarnya ya. Itu kan lepas itu ya, jadi bertabrakan itu. Jadi antara dunia dan akhirat itu sebenarnya bertentangan begini. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa dunia itu adalah aslinya sifatnya dunia itu menjerumuskan orang untuk lupa kepada Allah. Istilahnya bahasanya dorotain gitu. Cuma bahasanya jelek banget, dorotain itu kentut tuh. Ya itu begitu dunia itu loh. Ini mah kentut kira mana gitu berubah dengan otot hijau. Ada ketangkep lagi, ada baunya doang, apa coba itu? Apa yang diuber coba? Kentut diuber-uber. Bukan Imam Nawawi itu kalau ngasih istilah masalah. Faman taroka dunia, barang siapa yang tidak peduli dengan dunia, kullaha secara total, akhodaha, maka dia mengambil akhirat secara total. Jadi ketika dunia itu tidak menjadi gangguan, ada ya ada tapi tidak terganggu, berarti dia tidak peduli. Maka dia itu namanya mengambil akhirat secara keseluruhan. Nah, maksudnya ketika orang itu bisa seperti dibisakan oleh Allah seperti itu, pasti dia akan cinta akhirat, sangat amat senang dengan akhirat. Jadi mati itu bahasanya diarep-arep. Para ulama itu begitu sering. Kalau Adlan Ali itu kalau sebulan nggak sakit nangis. Beliau cerita, dia akan cerita itu. Kita ada santrinya itu orang dalamnya. Emang kenapa Abah? Jangan-jangan nggak dikasih sakit, saya udah nggak peduli nama Allah, kalau disapa pisan. Kalau di kita mah kagak. Gua sakit mulu dosa apa sih? Empat tanyain dosa apa? Itu artinya Kiai Adlan Ali itu berprasangka baik kepada Allah. Kalau sebulan aja nggak dikasih sumbang bahasa kitanya, itu nangis, munajat kepada Allah, ya Rabb, Engkau sudah tidak peduli dengan saya, apa bagaimana? Kok enggak ditegur? Jadi sebenarnya teguran kan? Kita ke Paduk juga teguran sama itu. Begitu Paduk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita teguran. Lalu Bapak Ketua maka ke Paduk bujuk, udah bujuk butut lagi. Ya itu.
Ya pokoknya dibalik-balik itu, ketika dunia itu tidak menjadi gangguannya, berarti dia akhirat itu menjadi tujuannya. Otomatis itu. Pokoknya kalau orang tujuannya akhirat, dunia itu tidak akan mengganggunya, karena dia tidak peduli. Makalah berikutnya, Ani Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah putra mahkota di dalam sejarahnya. Beliau putra mahkota di Persia. Nah, tapi kemudian keputra mahkotaannya itu diserahkan kepada bapaknya, tidak mau menyandang putra mahkota. Sehingga bahasanya bahasanya ya begitu itu. Jadi sesuai dengan alamnya. Jadi nanti di bawah ceritanya begini. Kita baca dulu pernyataannya. Ilalahu, Syekh Ibrahim bin Adham ditanya, bima wajadta zuhda, dengan cara apa engkau kok bisa dapat meraih zuhud? Karena Syekh Ibrahim bin Adham ini sangat zuhud. Bi ayyi syai'in ahbabta, dengan sebab apa kamu senang dengan meninggalkan hingar-bingar dunia atau rohatan dunia itu. Roha itu dari senang, istirahat. Ya kok kamu itu kok bisa seperti itu, tidak senang dengan kebaikan, kesenangan dunia. Kemudian kamu mencari tolaban li rohatil akhirah, untuk mencari kesenangan akhirat. Nah, kata saya berapa? Oh, nanti belum dijawab. Rubiya annahu kana sultanan. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah seorang raja, seorang sultanan fi baladihi. Jadi itu adalah putra mahkota di negaranya. Fatarakatus sultanata, kemudian dia abaikan ke putra mahkotaannya. Wajtahada fil ibadati, dan beliau bersungguh-sungguh ijtihad, sungguh-sungguh maksimal fil ibadati, di dalam ibadah, fi Makkah wa ghairiha, di Mekah maupun lainnya di Mekah. Wa fi risalatil Qusyairiyah, di dalam risalah yang disampaikan oleh Imam Qusyairiyah, yaitu namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur Al-Qurdi Al-Bahr, dari Qurrah Al-Balakh itu, Balkon itu, Balkon. Kana min abna'il mulki fakhraja yawman mutasayyidan. Di suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham yang masih menjadi putra mahkota itu hobinya adalah berburu naik kuda. Dia namanya orang anak raja ya, berburu. Zaman dulu kan belum ada mall, belum ada perosodan kayak zaman sekarang. Jadi hobi yang paling bergengsi pada saat itu adalah berburu dengan kuda yang top. Itu ketika beliau sedang berburu, fa'athara ta'laban aw arnaban, kemudian dia bisa menangkap atau memanah sebuah Saklab itu apa? Kercek bahasa Sundana, mencek naon? Hah? Menjangan, kijang ya? Iya. Yes, saya ingat soalnya di Banten ngerjain saklab itu mencek. Bagusnya ada orang Sunda yang bantu. Arnaban, atau dalam satu riwayat beliau itu bisa memanah arnaban, kelinci. Ada yang bilang mencek, ada yang bilang kelinci. Wa huwa fi tolabihi, beliau dalam keadaan sedang mendapatkan buruan tadi. Fahatiba bihi hatifun, kemudian ada suara. Kalau hatiba itu suara tanpa rupa, suara tanpa rupa, ada suara saja. Suara itu bunyinya begini, ya Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Hai Ibrahim,
Apakah untuk ini kamu diciptakan, atau dengan sebab ini kamu diperintah? Apakah ini yang diperintah kepada kamu? Apakah kamu kerjaannya dijadiin manusia untuk begini kerjaannya? Waduh, suara tanpa rupa. Ditanya begitu, emang lu diciptain Allah pakai buat kayak gini, begini doang? Gitu. Tumahadi babi aidan min korbusin saja. Kemudian menjawab. Yang menjawab itu adalah korbusin saja, lingkaran pelana kudanya. Kalau tadi yang nanya, emang kamu dibuat diciptakan Allah untuk ini? Apa memang dengan sebab ini saja kamu diperintahkan hidup itu? Emang sebegitu doang. Kemudian pelananya yang bunyi pelana, wallahi ma lihada khuliqta. Demi Allah kamu itu tidak untuk ini diciptakan, wala bihadza umirta, dan bukan dengan sebab ini kamu diperintahkan, bukan diperintah untuk berburu, gak ada. Diciptakan kamu itu bukan untuk berburu. Fanazala anda batihi, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham turun dari batihi, dari kendaraannya, dari ya tadi kudanya. Wasoda faro'iyan li abihi, dan kemudian pulang kembali menghadap kepada bapaknya, enggak jalan ke apa, dituntun kudanya karena udah malu dewe, bangun banyak duit segala macam, kerjaan cuma muter nyari buruan gitu lah. Lu begini doang itu karena udah hobi. Fa akhadha jubbatan lirra'i min sufin wala bisa. Kemudian wa akhadha jubbatan, setelah kudanya pakaian kebesarannya sebagai apa putra mahkota semuanya dilepas, diserahkan kepada bapaknya. Fa akhadha jubbatan lirra'i min sufin wala bisa wa atahu farsahu wa mamahu. Kemudian dilepas semuanya pakaian-pakaian kebesaran tadi, dan dari apa namanya bahasanya suf itu dari pol, dari apa pakaian yang sutra. Kemudian apa kudanya dan apa yang ada di dalam kuda itu diserahkan. Tsumma innahu dakhala badiyah. Setelah itu salin dengan pakaian sederhana, kemudian beliau jalan menelusuri hutan dan padang pasir. Ketemu ada hutan ya berjalan saja. Kumadakhala Makkah, kemudian beliau itu masuk sampai jalan itu sampai ke Mekah. Nah di Mekah itu kemudian beliau bertemu dengan sahabat ulama besar yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Syafi'i. Wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad ini termasuk Imam Malik belajar kepada Syekh Fudail bin Iyad. Dua orang ini adalah cikal bakalnya apa namanya pelajaran Toreko. Memulai, tapi belum ada penamaan. Dari mulai Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad ini baru ada embrio Toreko. Ini beliau itu masa tabi'in. Dan hidupnya sampai tabi'in di ujung tahun 2200 Hijriah ya, sampai masuk ke tahun ke 300 Hijriah. Jadi beliau ini adalah Syekh Fudail dan Sufyan Ats-Tsauri itu adalah gurunya para imam madzhabul arba'ah itu. Nah, ketika beliau sampai di Mekah, pada saat itu khalifahnya Harun ar-Rasyid. Bukan Harun ar-Rasyid. Sufyan Ats-Tsauri itu berarti masih zaman ini apa namanya, sebelum Harun ar-Rasyid itu apa sih, siapa namanya? Belum saya lupa saya itu namanya khalifahnya. Ya terusin saja, alhamdulillah lupa.
Wadakhala Syama wa tapi kemudian setelah belajar di Mekah dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan Syekh Fudail bin Iyad. Kalau Fudail bin Iyad ini adalah mantan perampok. Fudail bin Iyad itu perampok kelas kakap. Kemudian pada saat terakhir itu merampok karena yang bawa barang dagangan tadi itu adalah orang-orang yang orang soleh. Kemudian sedang membaca Al-Quran yang isinya, artinya ada itu di sejarah itu ditulis ayatnya, ada 2 ayat. Begitu Fudail bin Iyad dengar ada orang rombongan kafilah yang bisnis tadi membaca Al-Quran, yang intinya itu isinya, emang kamu hidup seperti ini saja, bilakah, bahasa gitunya, bilakah Allah akan memberikan jalan cahaya kepadamu, kepada orang yang tidak pernah menyadari bahwa dia adalah yang diciptakan oleh Allah. Langsung Fudail bin Iyad itu bergetar, langsung taubat. Itu udah umurnya pada saat itu 40 tahun. Nah akhirnya beliau kembali, artinya berjalan menelusuri sampai Mekah lagi, belajar dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri sehingga umurnya sama. Kemudian Syekh Fudail bin Iyad ini menjadi seorang ulama besar, menjadi rujukannya para ulama, dan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Nah dua serik, masa serik hadis ya, 2 permata inilah yang embrionya Thariqah. Jauh ini di bawah siapa Abu Yazid Al-Bustami belakangan kan, ini kan dari masa tabi'in. Nah itu sejarahnya beliau itu dan di mana Syekh Sufyan wal Fudail Wadakhala Syama, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham masuk ke Syam dan beliau wafat di sana. Jadi sempat belajar di Mekah. Wa kana yaqulu min amaliyadihi, dan Syekh Ibrahim bin Adham padahal beliau itu adalah anak raja, tapi karena sudah merantau di daerah orang, dia makannya itu dari hasil jerih payahnya, bahasa kitanya, buah tangannya sendiri kerja. Mitul hasodi, seperti kuli metik. Jadi metik korma, nggak ada rambutan di Mekah ya, adanya korma, anggur, tin, nggak ada. Jadi kuli metik. Wahib basatin, dan tukang pakbon. Jadi pakbon, tukang ngurusin kebun. Wagir dari dan lain-lain. Jadi orang anak putra mahkota ya ini karena dia sudah uzlah, sudah pindah, sudah juhud, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu pengetahuan, menjadi ulama besar pada saat itu. Dan terutama para imamul mujtahid itu adalah berkiblat kepada Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Ibrahim bin Adham. Dua itu murid dan gurunya menjadi rujukan, sehingga hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau itu termasuk hadis yang tidak bisa diragukan lagi, sudah oke, udah sahih. Imam Bukhari itu pasti lewat jalurnya, Imam Muslim pasti gitu, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad gitu. Jadi ketika hadis diterusurin sampai Fudail selesai, sudah kelihatan dari Fudail kembali sini, jadi nggak diragukan lagi. Jadi berteman dengan dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan sekaligus belajar. Qala Sayyidina Ibrahim, sama ini. Kemudian saya berkata Sayyidina Ibrahim bin Adham, bitalatati asya'a ra'aitul qabra muhishan. Dengan 3 hal aku melihat kuburan itu muhisan, sunyi. Ya bisa biasa dengan 3 hal aku bisa melihat kuburan itu dalam keadaan sunyi. Qati'an lil qulubi, yang membuat hati itu ngenes. An mahbubatihi, jauh dari para kakak yang dicintainya. Walaysa ma'i mu'nisun, dan sementara tidak ada yang bisa menemani kami, yang menyayangi kami, yang membuat tenang hati. Jadi kata saya Ibrahim bin Adham, dengan 3 hal aku dapat melihat kuburan itu adalah sunyi, jauh dari teman, tidak ada yang menyayangi.
yang menenangkan hati. Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan aku melihat betapa panjangnya perjalanan. Ay masafatan ba'idatan fil akhirah, sangat jauh perjalanan menuju akhirat. Walaisa ma'i zadin, sedangkan saya itu jalan kayak gitu jauhnya enggak punya bekal. Wa ra'aitul jabbaro, dan aku sadar betul al-jabbaro, yang maha pemaksa. Ay alladhi yuqahhirul ibadah ala kulli ma aroda. Ketika aku melihat, menyadari betapa Allah itu memaksa, menguasai kepada hambanya sesuai dengan kemauannya Allah. Qadian, menetapkan satu ketetapan, walaisa li hujjah, sedangkan saya tidak punya argumentasi aymayadul ala sihhati dakwah, ya, untuk menunjukkan bahwa pengakuan saya ini adalah benar. Itu enggak punya. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham itu melihat ada 3 hal yang aku dapat lihat. Itu kuburan sepi, enggak ada yang nemenin. Aku melihat jalan panjang menuju akhirat itu sementara enggak punya bekal saya. Melihat betapa Allah itu memaksa sesuai dengan maunya Allah, menetapkan sesuatu, sedangkan saya nanti berhadapan dengan Allah bagaimana? Sedangkan Allah memaksa harus begini, pasti begini, pasti begini. Terus nanti saya berhadapan dengan Allah, apa argumentasi saya? Artinya orang semacam begini tidak bisa melihat dirinya ada kemampuan. Tidak ada kemampuan di dalam dirinya, pasrah total. Jadi beliau itu sudah kontrak kepada Allah, ketika engkau matikan ya Rob, sampai di akhirat saya itu enggak punya argumentasi apa-apa, enggak usah ditanya, habis bangkrut. Dan dia sudah berhadapan dengan pemaksaan engkau, kohar engkau, dan engkau berbuat sesuai dengan kehendakmu. Ya kalau udah begitu di akhirat terserah engkau bagaimana memperlakukan saya. Tapi kan ada seorang Ibrahim bin Adham itu sampai beliau itu ngomong, seandainya, di antara para sahabat juga ada yang ngomong seperti itu, seandainya saya nanti masuk neraka, ketahuilah wahai masyarakat, saya akan umumkan di neraka itu bahwa saya adalah sangat mencintai Allah. Enggak peduli, terserah ada, kalau mau umpama Allah menentukan saya masuk neraka, tapi saya pastikan saya akan teriak di neraka biar semuanya dengar bahwa saya mencintai Allah. Nah, ya udah bisa neraka bakal dia. Tapi dia udah azam itu bahasanya bergetar. Sehingga para sahabatnya pada saat itu, apa ini Ibrahim bin Adham? Biasanya kalau mau sampai kayak gini, enggak tahunya sedang bersumpah di hadapan Allah. Demi Allah, jika engkau masukkan saya kepada neraka ya Rabb, saya pastikan saya akan umumkan bahwa saya mencintaimu. Dan terakhir, wal maqalatu tsaniyah wa salatun an Sufyan ats-Tsauri. Ini kita udah bahas Sufyan ats-Tsauri. Rahimahullah annahu su'ila 'anil insi billahi ta'ala ma huwa. Syekh Sufyan ats-Tsauri itu pernah ditanya tentang apa namanya al-insi itu ramah. Bagaimana ramah kepada Allah? Kita bersopan-sopan kepada Allah bagaimana caranya? Karena Sufyan ats-Tsauri ini terkenal bahwa orang ini adalah adabnya sangat tinggi. Tidak hanya kepada, apalagi kepada Allah, kepada manusia dia hormat. Itu ditanya bagaimana itu? Faqala, kemudian jawab Syekh Sufyan ats-Tsauri, Allah tasta'nisa bikulli wajhin sabihin, caranya kamu jangan suka cengenges, jangan suka baik-baikan, bikulli wajhin sabihin, bila berhadapan dengan wajah yang sumringah. Sumringah apa sih? Jadi orang yang pokoknya menarik. Itu jangan kamu sopan, jangan kamu sopan tadi ya Tanis itu, jangan kamu itu hormat dan jangan kamu sopan kepada wajah orang yang sumringah. Belum tentu masalahnya itu, pokoknya hindari.
Jadi kalau kamu pengen insin billah, lemah lembut, cinta, ya udah di dalamnya itu insun itu lemah lembut kepada Allah. Biar kamu bisa lemah lembut kepada Allah, cara katanya, kata saya Sufyan Al-Tsauri, jangan sekali-kali kamu lemah lembut kepada orang yang kelihatannya gagah. Wala bisautin tayyibin, dan juga jangan terkesima dengan suaranya yang enak ngelik-ngelik, baik itu dangdutan maupun sholawatan. Kan apa terusannya itu? Tapi sholawatan lain masalah. Kenapa? Kalau sholawatan itu beda. Pokoknya suara yang bagus itu jangan sampai mengecoh kamu gitu. Mantep benar. Allah. Ya kan begitu kan, suaranya yang enak kan dapat Allah kan ya. Iya. Nah itu kalau itu jujurnya sangat terhipnotis dengan suaranya, itu nanti kamu tidak ada rasa hormat cinta kepada Allah, berkurang. Jangan tertipu, jangan kemudian kamu hormat. Ailadidin bisimya wa syara bil qalbi wala bilisanin fasihin ay jayyidin, dan juga kamu jangan juga tertipu, jangan terpengaruh, jangan sampai kamu itu lemah lembut kepada orang yang fasihun, lisanin fasih, lisan omongannya yang fasih itu fasih ngomongnya enak. Jangan ya, bahasanya ketika kamu dengar ada pembicaraan orang itu sampai memukau pembicaraannya, kamu jangan terkesima. Nah itu. Dan kebanyakan kan orang agitasi, pendengarnya yes, padahal dia nggak tahu isinya. Yes, baik. Apalagi itu kan tergantung yang ngomong. Kalau ngomongnya agitasi, langsung ikut. Tidak ada pelajaran dari sananya. Semua yang dilakukan itu adalah keliru. NU dolala, Muhammadiyah dolala, Allahu Akbar, lah takbir semua itu yang ikut karena omongannya. Nah itu kita nggak boleh tertipu dengan omongan kayak begitu, kelihatannya manis, nggak taunya racun. Kayak model gitu maksudnya, jangan sampai tertipu. Dah wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabi rasulillahi ajmain. Allahumma allimna ilman nafa'u wa warzuqna ma'man nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhan arifin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.